Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bersuka cita pagi ini, amin. Yang bersuka cita lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Karena dia mengasihi saya dan saudara, amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Saya rindu mengajak jemaat untuk mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan boleh ikuti saya. Katakan hari ini kami terima kuasa kebangkitan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu menyanyikan keajaiban tangan-Mu atas kami. Perbuatan-Mu yang ajaib. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. Mari saudara boleh bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Yes. Kami puji Engkau Tuhan. Then sings my soul. Biarlah Tuhan pagi hari ini dengan segenap hati kami menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita, katakan. Sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou How art, great Thou art, how great Thou art. then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Lebih lagi Bapak Ibu. then sings my soul, my Savior God to Thee. Mari rayakan kebangkitan Tuhan. How great Dia yang bangkit di dalam hati saya dan saudara. Hidupkan itu. Amin. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, 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 how great Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Satu alasan kita datang ke tempat ini, kita rindu memuji, membesarkan namanya. Amin. Menyanyikan keajaiban Tuhan. Haleluya.
Kedua tanganmu katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selama. Mari agungkan namanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala penebus. hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Semua ikatan sudah terputuskan oleh Tuhan, Ikatan sudah diputuskan setiap belenggu, amin. Dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Terima kasih Tuhan, karena hanya Kau sang penebus. sucikan dengan cahaya terang-Mu. Katakan, oh Yesus, Yesus, Kau Engkau yang berkuasa Tuhan. untuk selama. Lebih lagi agungkan namanya. Kami Agungkan namamu, Kaulah pembebas kami pembebas segala belenggu. Hanya Yesus satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Mari serukan namanya, panggil dia, oh Yesus. Ayo, Kau berkuasa. Dia berkuasa untuk selama. Serukan, katakan Yesus, Oh Yesus, Hanya berkuasa Kau berkuasa untuk namanya. untuk selama. Sekali lagi katakan, oh Yesus, Kau yang berkuasa Kau berkuasa untuk selamanya. Agungkan kami agungkan namamu, Kaulah pembebas pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Berikan Sorak-sorak. sorak-sorak yang mulia untuk Tuhan kita. Dia Yesus Tuhan yang telah bangkit, yang telah menebus dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita nyanyikan pujian kemenangan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Ini nyanyian kemenangan kami Tuhan. Mari jemaat Petra katakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Serukan, gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Lebih lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib hebat, ajaib perkasa. Semuanya kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Angkat kedua tanganmu, katakan, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan,
Terpujilah namamu Yesus Raja. Serukan segala raja. Bisa lebih keras lagi tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama lebih lagi katakan. Satu nama hanyalah namamu Tuhan. Kau gunung batu kekuatan kami Tuhan. Hanyalah namamu Tuhan. Serukan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Sungguh ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Semua kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Serukan, kami bawa pujian, nyanyian. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Serukan segala raja. Haleluya. Jemaat Tuhan saja katakan pujian ini lebih lagi. Serukan satu nama yang besar. Satu. Mari jemaat Petra lebih lagi. Hanyalah serukan kuasamu. Amin. Semuanya serukan. Bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Serukan lebih lagi. Kami bawa pujian, nyanyian. Ini nyanyian kemenangan kami Tuhan. Masuki kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan kita. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Masih mau memuji Tuhan, amin. Masih mau memuji Tuhan, amin. Coba serukan, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kan. Havenus Shalom Ailahi. Havenus Alehi. Havenus Shalom Alehi. Havenus Shalom, Shalom, Shalom Alehi. Havenus Shalom Alehi. Havenus Shalom Alehi. Havenus Shalom Alehi. Havenus Shalom, Shalom, Shalom Alehi. Havenus Shalom Alehi. Havenus Shalom Alehi. Havenus Shalom Alehi. Havenus Shalom, Shalom, Shalom Alehi. Bawa berita sejahtera. Kami bawa berita sejahtera tuh. Sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera.
seluruh bumi. Serukan, Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi, nyanyi, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Amin Tuhan. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Katakan, Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah, sebab engkau telah ditebus Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan narilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan narilah di depan Allah, Dia pemenang. Sekali lagi, orang-orang yang bersukacita, lambaikan tanganmu untuk Tuhan. Dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Sekali lagi, jemaat Tuhan, lebih lagi suaranya untuk Tuhan. Bersukacita Bapa, bersukacita dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan, rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kuasa kebangkitannya membuktikan Dia Allah yang maha besar, amin. Dia Tritunggal yang luar biasa. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit mengalahkan kutuk. Engkau suci Tuhan. Engkau maha suci. Terima kasih Tuhan buat kuasa kebangkitan. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Yes, Tuhan. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, suci, suci. Engkau maha suci Tuhan. Engkau maha kuasa Tuhan. Amin.
Mari kita mau agungkan Dia pagi ini. Mari naikkan sembah kepada Tuhan. Menyatakan kuasa-Nya sudah dinyatakan. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Membuktikan kami umat yang pemenang. Oh, haleluya. Ya la 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 se. Haleluya. Engkau suci, Engkau suci, Kau maha suci Tuhan. Ya la 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 se. Kami sembah, kami agungkan Engkau Allah yang maha mulia. Ya la 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 se. Ya la 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 la. Sikara la 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 se. Kami sembah, kami tinggikan Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Ya la 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 se. Sikara la 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 la. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Engkau maha suci. Ya la 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 se. Ya la 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 ya la la la. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 la. Sikara la 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 se. Ya la 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 la. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak dipuji, disembah, dikagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang disembah. Haleluya. 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 Ya la 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 se. Haleluya. Haleluya. Kau yang disembah Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Bagi-Mu keagungan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Satu, silakan kita bangkit berdiri. Setiap nafas Muliakan-Mu. sudah buktikan berseru. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu. Setiap nafas muliakan-Mu. Sudah buktikan berseru. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Sudah buktikan berseru. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan nama-Mu.
masing-masing pribadi, kita berurusan dengan Tuhan. Kekudusan Allah ada di tempat ini. Amin. Biarlah kita dengan Tuhan sedang berperkara saat ini. Dengan lembut kita naikkan pujian ini, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kami mau menghormati hadirat-Mu, Bapa. Kami mau sujud. Kami mau tundukkan hati kami di hadapan Raja semesta alam. Haleluya. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Sucilah suci. Suci, suci, Kami sanjung tinggi nama-Mu yang kudus, Tuhan. Biarlah segala pengagungan di tempat ini hanya tertuju kepada pribadi Yesus. Dikau kami Haleluya. dibagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Musik saja yang memuji Tuhan. Setiap kita, mari kita menyembah Dia. Kita datang untuk menyembah di tempat ini. Hanya Dialah yang layak untuk disembah. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Hati yang menyembah. Hati yang bersyukur. Hati yang memuliakan nama-Mu. Oh yara lama nama takaya so yara nama sande yara lama daya se inalama Yara
Kami umat-Mu Tuhan mau menyembah Engkau. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, kami sembah. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau terlalu suci bagi kami Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau izinkan kami datang menghadap kepada Engkau. Kalau bukan karena kasih-Mu yang menarik kami. Kalau bukan karena kemurahan-Mu Tuhan.
Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Dengan darah-Mu Engkau melayakkan kami. Dengan kebangkitan-Mu Engkau memberikan ke kami kemenangan dan pengharapan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami keliru tentang Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mau berjalan dengan pikiran dan keinginan kami sendiri. Tetapi kami bersyukur bahwa Engkau tetap sabar dan tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan, kami bangga. Sungguh kami bangga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Maafkan ya. Saya tidak bermaksud cengeng di hadapan Tuhan. Tetapi kalau benar-benar kita mengalami kasih Tuhan, kita tidak akan pernah bisa tahan. Ya. Tidak peduli saya laki atau di mana. Tetapi kalau saya mengalami kasih Tuhan, saya tidak mau menahan air mata saya. Karena terlalu besar kasih Tuhan buat kita semuanya. Amin. Siapa yang percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan? Amin. Saudara mau diberkati. Saudara mau diberkati. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya khusus untuk hari ini, ya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Hati saya semakin bersukacita. Ya, karena hari ini bertepatan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan selama saya sejak lahir sampai hari ini, baru untuk pertama kalinya, ya, saya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena ada satu momen peristiwa. Ya, momen peristiwa di mana hari ini seorang anak pernah dilahirkan di muka bumi ini. Oleh karena kasih daripada Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya sejak umur 5, 6 atau 7 tahun. Seharusnya saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kecelakaan ditabrak mobil. Yang ketiga, terjadi eksiden dan itu juga hampir merenggut nyawa saya. Dan yang paling terakhir adalah saya berhadapan dengan orang yang membawa golok. Dan goloknya itu sudah di leher. Tetapi di situ saya melihat kasih Tuhan ada pada saya. Dan kalau hari ini anak itu berdiri di hadapan saudara, itu bukan karena dia yang hebat. Bukan karena dia yang mau, tetapi karena Tuhan yang sudah memilih. Amin. Bukan cuma saya, Bapak Ibu pun ada di sini oleh karena kasih Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya tidak mau panjang-panjang tentang saya, tetapi kita fokus kepada firman Tuhan. Kita baca, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, kalau Tuhan tidak dibangkitkan maka sia-sialah iman percayamu. Tetapi syukur kepada Allah
bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus bukanlah Allah yang mati untuk selama-lamanya. Tetapi pada hari ketika dia menyatakan kuasanya bahwa dia adalah Tuhan dengan membuktikan kebangkitannya bahwa dia telah mengalahkan maut, musuh terakhir. Amin saudara. Harusnya Bapak Ibu bersuka cita. Dan bukan cuman hari ini harusnya kita mengalami kebangkitan Tuhan. Setiap hari di dalam kehidupan kita harusnya kebangkitan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi sayang banyak anak-anak Tuhan, kalau hari Minggu haleluya, haleluya. Tetapi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai hari Sabtu, haleluya. Ya, tapi saya percaya di sini tidak ada orang seperti itu. Di sana. Nung jauh di sana. Saya di sini, anak-anak Tuhan. Mulai dari minggu sampai ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dia tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang sudah bangkit dalam kehidupan kita untuk memberikan kemenangan itu. Ragu. Sekali lagi, di tempat ini saya percaya adalah orang-orang yang sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan berkemenangan. Dan hidup saudara adalah hidup, bukan hidup yang terus kalah, tetapi hidup di dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat yang ke-13. Saudara bisa baca secara keseluruhan di rumah kisahnya ini. Tetapi saya hanya membacakan beberapa ayat saja dari kisah ini. Di sini berjudul Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Ya, kalau boleh saya katakan, saya boleh beri judul pertemuan yang mengubahkan kita. Saudara mau mengalami pertemuan dengan Kristus yang mengubahkan hidup kita? Mau? Ya, kita akan belajar di sini saudaraku. Ini sebagai satu cermin buat kita. Ya, cermin buat kita. Sudah dapat Lukas 24 ayat 13. Saya hanya sampai kepada ayat yang ke-19. Selanjutnya saudara boleh baca di rumah. Saya akan bacakan ya. Pada hari itu juga. Hari itu juga. Hari apa? Yesus kan meninggal, mati, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Hari Jumat yang sudah kita peringati. Dan pada hari ketiga, tepat hari ini, hari Minggu jatuhnya. Wanita-wanita masih subuh-subuh dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk minyak apa untuk sebenarnya membasuh Tuhan Yesus. Tetapi alangkah kagetnya mereka para wanita. Dengar baik-baik. Tuhan mau memakai para wanita di tempat ini. Amin. Bukan cuma laki, perempuan, wanita. Wanita itu perempuan enggak? Wanita itu termasuk anak-anak, remaja sampai orang tua. Betul enggak? Apakah anak-anak tidak dikatakan wanita? Kalau lahir? Tetap. Jadi Tuhan mau memakai wanita. Rupanya wanita yang suka bangun subuh berdoa ya. Betul apa enggak? Tempat ini wanita bangun pagi-pagi untuk berdoa. Atau kalah dengan suami, para lelaki. Nah, wanita ini datang kepada Tuhan hendak ke kubur daripada Tuhan Yesus. Tetapi alangkah kagetnya mereka bahwa batu yang besar itu sudah terkolek dari tempatnya. Dan mereka masuk. Dan mereka tidak mendapati jenazah dari Tuhan Yesus. Muncul dua malaikat Tuhan yang terang benderang. Dan dia berkata, siapa yang kamu cari di tempat ini? Dia yang telah mati, sekarang telah bangkit kembali. Wow, mereka shock.
Tapi sebenarnya mereka juga sukacita, kegirangan. Cepat-cepat mereka pergi melapor kepada murid-murid yang waktu itu sedang berkumpul di salah satu rumah. Dan dia memberitakan mereka banyak yang tidak percaya. Tapi ada satu orang sekalipun dia tidak percaya, ragu. Dia cepat-cepat pergi ke kubur itu, dialah Petrus. Dan dia melihat ternyata memang kubur Tuhan Yesus telah kosong. Yang ada apa? Cuman kain kafannya. Dalam perjalanan, dalam peristiwa ini, dua orang ini sebenarnya ada pada saat pertemuan itu. Tetapi mereka sudah punya rencana, dua orang ini. Kita lanjut ya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Saudara tahu arti kata Emmaus? Kata Emmaus itu adalah sumber air panas. Dia meninggalkan Yerusalem, kota damai, kota pengajaran, di mana murid-murid bersekutu. Dia tinggalkan itu, dia pergi menjauh dari tempat yang damai. Dan dia pergi menuju kepada sumber air panas, itulah Emmaus. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Padahal mereka sudah mendengar berita tentang kebangkitan Yesus. Tetapi mereka tidak mau peduli. Mereka tetap melakukan rencananya. Pergi ke satu daerah. Ya, ke kampung mereka. Nah, dikatakan Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil. Kalau 7 mil, 1 mil itu lebih kurang 1,5 kilo. Lebih kurang 11 kilo. Ditempuh dengan jalan kaki. Pernah di sini ada orang jalan kaki selama sejauh 11 kilometer? Paling, ya, tapi dia enggak, mereka tidak. Nah, di dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Sambil jalan kaki, ya jalan kaki sambil cerita. Ya, kita lanjut ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi. Ya, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, bagus enggak kita bercakap-cakap komunitas. Nah, ini klik loh sebenarnya. Komunitas. Di dalam komunitas itu harusnya mempercakapkan firman Tuhan. Tukar pikiran, tukar pendapat, tukar pandangan. Bagaimana seharusnya yang terbaik untuk kerajaan Allah. Ya. Nah, kemudian dikatakan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan. Perhatikan, berjalan bersama dengan kita. Mereka. Artinya saat ini mereka sedang bertiga. Ya, 2 orang Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal. Nah, ini saudaraku. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang sudah lama mengikut Tuhan, tapi kita tidak mengenali siapa Tuhan. Dan bahkan jangankan mengenali, merasakan kehadiran pun tidak dirasakan, tidak dialami. Ini bahaya loh. Ini bahaya. Jangan sampai kita merasakan keberadaan si jahat, si iblis, daripada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ini warning bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Tuhan mau bahwa waktu kita mengenal Dia, kita harus mengalami Dia, supaya kehidupan kita mengalami perubahan. Cara berpikir kita mengalami perubahan. Sikap hidup kita mengalami perubahan. Saya percaya setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan.
Pasti. Paulus saja sebagai penganiaya jemaat Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan di Damsyik, saat itu dia mengalami jamahan Tuhan. Ya. Tapi sayangnya, dua murid ini sebagai gambaran gereja Tuhan. Ini satu indikasi bahwa banyak anak Tuhan masuk keluar gereja ibadah, tetapi dia tidak mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Tidak mengubah hidupnya. Seharusnya di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, kita mengalami satu perubahan demi perubahan yang lain. Ya, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Mereka menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu, dia adalah seorang nabi. Nah ini saudaraku, mulai kelihatan di sini. Ternyata mereka berdua memahami Yesus hanya sebagai nabi, bukan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang memahami Tuhan, Yesus sebagai benar-benar Tuhan di dalam hidupnya. Bukan cuma sekedar penyembuh, bukan sekedar nabi, tetapi benar-benar real bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Ya, kemudian dikatakan, lanjut. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi ya di situ ya sampai ayat 19 tadi. Nah saudaraku, saya percaya bahwa perjalanan kedua murid ini bukanlah suatu perjalanan untuk sekedar pulang kampung ke Emmaus. Dengar, banyak orang meninggalkan persekutuannya. Di mana di situ ada pengajaran, di situ ada damai. Pergi ke tempat yang jauh. Kenapa kedua murid ini bisa meninggalkan persekutuan? Padahal dia sudah mendengar berita tentang kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh wanita-wanita yang dengan masih pagi-pagi buta dia datang dan membawa berita itu. Tetapi toh dia tetap meninggalkan Yerusalem. Banyak orang meninggalkan, maaf ya, saya tidak marah di sini tetapi saya menegur dengan kasih. Saya mau menyampaikan ini supaya kita sadar saudaraku. Jangan sampai kita terus-menerus ditipu oleh iblis dengan cara berpikir yang salah. Memahami firman Tuhan dengan keliru, dengan pemahamannya sendiri. Harusnya pikiran kita taklukkan, kita tundukkan di bawah Kristus. Dan biarlah firman Tuhan itu yang menguasai pikiran kita. Banyak orang meninggalkan persekutuan, banyak orang meninggalkan ibadah, banyak orang meninggalkan gereja. Karena dia kecewa. Entah kecewa dengan siapa saya tidak tahu. Tetapi intinya orang yang kecewa adalah dia selalu ingin menjauh dari tempat persekutuan. Dia selalu ingin menjauh. Dan dia tidak mau lagi mendengar tentang firman. Mungkin di dalam hatinya, apa itu firman? Hati-hati loh. Saat ini iblis sedang menyusup di dalam gereja dengan memasukkan pikiran-pikiran di dalam pikiran kita. Supaya apa? Kita tidak bisa lagi melihat Kristus di dalamnya. Makanya kenapa dikatakan mereka tidak mengenali Yesus karena ada menghalangi mata mereka. Dengar, kekecewaan itulah yang menghalangi pandangan kita kepada Tuhan.
Banyak orang lebih fokus kepada masalahnya. Banyak orang lebih fokus kepada peristiwa yang sedang dia alaminya. Dia mengasihani diri. Sehingga kita tidak lagi bisa tahu bahwa sebenarnya ada Tuhan bersama dengan kita. Dia sedang mengamati dan memperhatikan kita. Dia sedang berbicara dengan kita. Jangan sampai kita ini seperti kedua orang murid ini. Saya dulu adalah orang yang termasuk yang disisipi oleh pikiran si jahat iblis itu. Dan saya tinggalkan pelayanan lebih kurang hampir 9 tahun. Saya tinggalkan. Karena apa? Kecewa. Kecewa sama si A, kecewa sama si B, kecewa dengan ini, kecewa ini. Sehingga apa? Saya tinggalkan pelayanan. Meskipun masih keluar masuk gereja, tapi hati sudah jauh dari Tuhan. Tetapi saya bersyukur, saya punya Allah yang tetap mengasihi saya. Meskipun saya menjauhkan diri, Dia datang mendekat kepada saya. Dengan cara apa? Melalui sakit. Saya pernah didiagnosa oleh dokter. Yang anehnya saya tidak merasa apa-apa. Tetapi kalau dilihat hasil labnya, dokter mengatakan kamu harus secepatnya masuk rumah sakit. Memang sih saya ada rasa sedikit agak oleng biasanya. Saya pikir karena itu pekerjaan. Saya tinggalkan dunia pelayanan, masuk ke dunia sekuler kembali. Selama hampir 9 tahun. Saya kecewa, menyimpan itu sendiri. Tapi akhirnya Tuhan menegur saya melalui sakit penyakit. Kemudian Tuhan ingatkan dengan satu ayat. Meskipun kamu lari bersembunyi di dunia orang mati, aku tetap ada di sana. Sampai ke ujung langit, aku tetap ada di sana. Dengar, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Untuk itulah Dia mau mati, menyerahkan nyawanya, menumpahkan darahnya untuk saudara dan saya. Dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus. Hingga akhirnya sampai masuk rumah sakit, dokter yang lain, pasiennya mana? Istri saya jawab, Pak ini, masa Bapak tidak melihat suami saya sudah diinfus gini. Sepertinya Bapak tidak sakit. Tapi hasil lab membuktikan bahwa Bapak sakit. Itu anehnya. Kalau dalam kondisi begini Bapak harusnya merasa kesakitan dan rambut gugur. Tapi sampai hari ini rambutnya tetap, orangnya tetap ganteng. Kenapa? Yesus ada di dalam saya. Ya kan? Saudara juga adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, singkat cerita, di dalam rumah sakit ini si yang sakit mendoakan orang sakit. Lucu enggak? Sambil bawa infusnya, doakan. Di dalam kamar itu ada 8 orang. Kemudian saya masuk, cerita begini, enggak lama sembuh. Yang satu tinggal saya sendiri di dalam rumah. Ternyata Tuhan punya rencana. Dia membentuk saya melalui sakit supaya saya mengerti. Ternyata saya yang kecewa. Tuhan tidak kecewa, Dia tetap mengasihi saya. Karena Dia punya rencana yang besar buat saudara dan saya. Amin. Nah itu singkat cerita. Nah kemudian saudaraku, dalam perjalanan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah saya ingin membagikan 3 bagian di sini. Ya saya akan berusaha semaksimal mungkin menjelaskan ini. Pelajaran apa yang kita dapat petik dari kisah 2 orang ini? Yang anehnya adalah yang satu disebutkan namanya Kleopas. Tapi yang satu tidak disebut. Harusnya 2 dong. Karena 2 orang. Kalau satu masuk akal. Tapi ini 2 orang. Tapi yang disebut namanya Kleopas. Lantas yang satu siapa? Tuhan memberikan satu pemahaman begini. Kenapa saya tidak menyebutkan namanya? Karena saya ingin kalian ada di posisi itu.
Masukkan namamu, cantumkan namamu di situ. Supaya apa? Kamu bisa benar-benar mengalami peristiwa yang mereka rasakan saat itu. Apa yang sedang dialami, apa yang sedang digumuli. Masukkan supaya Anda benar-benar mengerti betul. Bagaimana kasih Tuhan terhadap hidupmu. Ya. Nah, dalam perjalanan itu Tuhan bercakap-cakap. Saya mendapati 3 perkara sini. Yang pertama adalah, jangan pernah tinggalkan persekutuanmu. Jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu. Sekalipun di dalam ibadah itu sering kali kita mengalami gesekan. Seringkali kita diproses dan menjadi kecewa. Untuk membuktikan bahwa tanpa Tuhan di dalam hidupmu, kamu sebenarnya rapuh. Kalau kita baca di dalam Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, maka ia akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Supaya apa? Kita selalu menggantungkan diri, pengharapan kita hanya kepada Yesus. Dengar, di dalam ibadah itu ada begitu banyak karakter dan sifat. Semua masing-masing diproses oleh Tuhan. Dan kalau kita diproses, ya Tuhan, saya mau. Karena saya percaya itu adalah pembentukan untuk membentuk karakter saya menjadi serupa dengan Engkau. Jangan lari, jangan kecewa, jangan meninggalkan persekutuan. Justru di dalam persekutuan itulah kita dibentuk, kita diproses oleh Tuhan. Saya katakan proses itu tidak ada yang nyaman. Sakit, tetapi dari sakit itulah kita bisa merasakan penderitaan Yesus. Bagaimana dia ditolak, bagaimana dia dihina, bagaimana dia dicaci maki, bagaimana diludahi, bagaimana dia dipukuli. Supaya apa? Dia bisa merasakan apa yang kita alami. Saudaraku, kalau kita tidak pernah merasakan sakit dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Karena melalui rasa sakit itulah kita bisa mengenali yang namanya salib daripada Yesus Kristus. Kita mencicipi sedikit bagian dari penderitaan Tuhan Yesus. Sehingga kita berkata, ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Jangan tinggalkan. Mungkin ada orang di tempat ini, engkau sedang kecewa dengan seseorang. Bukan lagi kecewa, tetapi kebangetan kecewanya. Tetapi saya mau sampaikan ini. Seberat-beratnya kekecewaanmu, Tuhan tahu. Tuhan memahami apa yang sedang saudara alami. Karena dia pernah ada di posisi itu. Bahkan lebih hebat lagi, dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Ya. Hati-hati loh. Saat ini iblis sedang menabur, menanamkan pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Iblis berkata, katanya anak Tuhan semuanya baik. Buktinya, kamu dikecewakan, kamu disakiti. Kamu ditinggalkan, kamu dilupakan. Itu pikiran iblis. Semoga membuat apa? Kita semakin hari makin jauh dari Tuhan. Dan kita hidup merenungi diri, mengasihani diri. Tidak ada yang memperhatikan saya. No. Tuhan tidak seperti itu. Dalam satu kisah, Tuhan memberikan perumpamaan. Ada seorang memiliki 100 ekor domba. Kemudian dia hitung, loh kemana yang satu? Ya maaf saja ya, maksudnya saya ini pakai inisial saja. Misalnya di antara sekian banyak domba-domba jemaat Tuhan yang dipercayakan. Tiba-tiba ada yang satu tidak nongol. Loh, minggu depan tidak nongol. Selama berapa bulan tidak nongol. Tuhan mencari tidak. Domba yang hilang itu mencari, ya.
Kenapa dia cari? Kenapa dicari? Karena ada 99 lebih berharga dibanding satu. Yang mungkin banyak rewelnya. Yang mungkin banyak maunya. Yang mungkin banyak tingkahnya. Yang mungkin bikin banyak gara-gara. Tuhan lupakan. Dia datang mencari. Kemudian dia direbut. Ya maaf kata. Di dalam penulis yang lain kata dipatahkan satu kakinya. Jadi domba pinjang. Seperti Yakub. Kemudian dia digendong. Dengan penuh sukacita dia membawa domba ini. Dan dia panggil sahabat-sahabatnya. Mari bersukacita bersama dengan aku. Karena domba yang hilang telah aku temukan kembali. Kenapa saudaraku? Karena aku mengasihi kamu. Dan aku tidak membiarkan engkau di luar sana sendiri. Karena di luar sana ada begitu banyak serigala-serigala yang sedang memandangi engkau dan siap untuk dimangsa. Hati-hati loh. Kenapa kita jangan meninggalkan persekutuan? Kita baca di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang pertama. Haleluya. Saudara mengikuti? Amin. Ya. Kisah Rasul. Ayat yang Kisah Rasul 1 pasal 4 dan 8. Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-murid yang sedang berhimpun pada waktu itu? Ini adalah saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Antara kebangkitannya dengan kenaikannya. Itu selama 40 hari lamanya. Yesus mendatangi murid-murid. Dia mengabarkan Injil kerajaan Allah kepada mereka. Dan satu ketika mereka sedang berkumpul. Dia memberikan satu nasihat. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka satu. Perhatikan ayat ini. Ia, Yesus Kristus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yesus melarang mereka meninggalkan persekutuan. Yesus melarang mereka meninggalkan ibadah. Karena kenapa? Ya. Dan menyuruh mereka, sekali lagi dilarang meninggalkan, kemudian menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan janji Bapa. Jadi waktu kita datang dalam persekutuan, dalam ibadah, kita sedang menantikan janji Allah sebenarnya. Dan melalui firman-firman yang disampaikan. Sebenarnya Tuhan sedang memberitahukan kepada kita sesuatu hal. Cuma terkadang kita tidak nangkap. Ya mungkin lagi asik bagaimana. Sampai momen itu hilang. Ya. Nah kemudian dikatakan. Demikian katanya. Ya. Telah kamu dengar daripadaku. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima. Tetapi kamu akan menerima. Menerima apa? Kuasa. Jadi di dalam persekutuan, kenapa Tuhan tidak mau kita meninggalkan persekutuan atau ibadah? Karena di dalam ibadah itu mengandung kuasa Allah di dalamnya. Kuasa yang sanggup mengubah hidup kita. Makanya ibadah penting tidak? Halo? Ibadah penting tidak? Jadi alasan apapun, jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Karena di dalam persekutuanmu ada janji Allah. Di dalam persekutuan itu adalah kuasa Allah akan mengalir di dalam kehidupanmu. Yang sanggup mengubah hidupmu. Amin, saudara? Saudara diberkati? Sekali lagi, jangan tinggalkan ibadahmu.
Saudaraku, karena ibadah itu besar kuasanya, saudaraku. Jangan kita datang ibadah, tengok sana, tengok sini, lihat orang ini, lihat ini. Jangan, kita datang ibadah karena kita mau bersekutu dengan Tuhan. Orang benar, dengar. Orang yang mengaku hidup benar, dia akan tahu mencari komunitas yang benar. Tidak mungkin dia mencari komunitas yang salah. Di dalam komunitas itu, di dalam gereja adalah paling tepat kita menemukan komunitas-komunitas yang benar. Sekalipun ada begitu banyak masalah yang mereka hadapi, tetapi bersama-sama kita datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan disampaikan pesan Tuhan untuk kita lakukan. Dan percayalah, kuasa Allah akan menyertai kita. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi orang yang meninggalkan persekutuan adalah orang yang tidak memahami kebenaran dan mereka sedang berjalan di luar kehendak Allah. Sekali lagi, orang yang meninggalkan persekutuan adalah orang yang tidak mengerti kebenaran dan kehendak Allah sehingga mereka berjalan di luar dari kehendak Allah. Bagaimana bisa berjalan di dalam kehendak Allah sementara dia berjalan keluyuran sana sini seorang diri? Siapa yang memberitahukan bahwa apa yang dilakukannya itu salah atau benar? Tidak ada. Di dalam gereja ada teguran, di dalam gereja, di dalam pengajaran ada didikan, di dalam pengajaran ada nasihat, di dalam pengajaran ada kasih mesra. Satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Orang yang meninggalkan persekutuan justru akan membuat dirinya semakin banyak mengalami kesukaran. Semakin banyak. Coba sendirian. Kalau saudara ada masalah, tidak menemukan jalan keluar, justru makin sulit. Seperti benang yang sangat kusut. Kita tidak tahu apa-apa. Tetapi dengan adanya komunitas persekutuan ibadah itu. Ada orang-orang lain mungkin melalui firman Tuhan. Melalui hamba Tuhan. Melalui sesama. Bro, ada apa? Kok seperti kusut pikirannya? Oh, saya mengalami. Oh, gampang. Ini gini-gini. Oh iya ya, kenapa tidak kepikiran? Betul enggak? Kemarin saya ditelepon oleh seorang ibu di Makassar. Dia bertanya, begini. Pak, saya sedang mengalami begini, hidup saya kacau begini. Saya cuma bilang, ibu sadar enggak bahwa ibu sebenarnya sedang dalam proses. Tetapi dalam proses itu, ibu tidak ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Ya, saya percaya. Mengertikah ibu arti kata disertai Tuhan? Enggak. Begitu saya jelaskan gini. Oh iya Pak. Baru saya ngerti. Terbuka pikirannya. Ibu masih mau kecewa dengan keadaan ibu? Tidak lagi. Ya kan? Itu saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Seharusnya berita tentang Yesus adalah berita tentang kemenangan. Amin. Berita yang membangkitkan harapan dalam kehidupan kita. Berita yang membangun iman kita. Ya, puji Tuhan. Yang kedua adalah Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Waktu murid-murid berjalan, meskipun dia tidak mengenali siapa Yesus, tapi Yesus mengenali mereka. Ya. Nah, ini sebagai bentuk apa? Bentuk kepedulian Tuhan Yesus bagi jemaatnya. Selalu hadir, selalu disertai. Apa artinya disertai Tuhan? Ada yang tahu di sini kata disertai Tuhan? Kita kan seringkali
Saya percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai aku. Tapi mengertikah saudara arti kata disertai oleh Tuhan? Ini saya memasukkan satu pemikiran baru supaya apa? Kita tidak gampang kecewa, kita tidak gampang menyalahkan siapa-siapa. Dengar, arti kata disertai artinya Tuhan sedang berjalan dengan engkau. Seperti kedua pemuda orang tadi. Tuhan sedang berjalan dengan engkau. Saya percaya ketika ya Tuhan berjalan bersama dengan kita. Mungkin ada bahaya, mungkin ada kesulitan. Kita akan alami. Tapi percayalah. Firman Tuhan mengatakan jika Tuhan ada di pihak kita. Siapakah yang menjadi lawan kita? Haleluya. Artinya apa? Ketika Tuhan berjalan dengan kita. Ada pembelaan, ada pertolongan. Yang Tuhan sedang kerjakan. Mungkin masalah saudara tidak diangkat oleh Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Dan di dalam penyertaan itu kita semakin mengenali Dia. Siapa yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terkadang di dalam satu peristiwa Tuhan seakan-akan membiarkan kita mengalami itu. Tapi dengar. Apapun yang saudara sedang alami gumuli hari ini. Jangan engkau berdoa. Minta supaya Tuhan mengangkat ini. Jangan pernah. Itu doa yang keliru. Tetapi berdoalah, Tuhan aku percaya. Bahwa engkau menyertai aku. Engkau memberikan aku kekuatan. Dan kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Sebab kalau begitu berdoa diangkat. Kapan dewasanya? Dengan masalah itu Tuhan memproses kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter dewasa. Bukan kanak-kanak. Anak-anak suka merengek. Tapi orang yang dewasa, ya tantangan masalah boleh. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan aku cakap menanggung segala perkara dalam hidupku. Ini saudaraku. Jadi jangan pernah menyerah dengan kondisi. Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit ini sudah lama engkau sedang menderita sakit. Tapi dengar, bagi Tuhan menyembuhkan engkau adalah sesuatu yang begitu mudah. Tapi terkadang Tuhan izinkan kita mengalami itu. Untuk kita diproses supaya kita lebih memahami, lebih mengerti siapa Tuhan itu. Siapa Tuhan? Bagi Tuhan menyembuhkan itu sesuatu hal yang sangat mudah. Karena firman Tuhan, bilur-bilurku telah menyembuhkan engkau. Tetapi terkadang Tuhan izinkan kita harus masuk seperti Ayub. Untuk mengatakan dari dulu aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri. Karena apa? Di dalam engkau mengalami itu Tuhan mau kita mengenali siapa Tuhan kita. Dengar, kita punya Tuhan yang bangkit. Kita punya Tuhan yang berkemenangan. Saudara adalah orang-orang yang berkemenangan. Saudara adalah orang-orang yang tidak terpuruk. Saudara bukan orang yang gagal. Saudara bukan orang yang gagal. Saudara bukan orang yang kalah. Tetapi saudara adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Karena kuasa Allah menyertai-mu. Amin saudara. Mau lanjut? Gimana nih Pak Gembala? Udah ya, 2 aja. Tetapi biarlah firman Tuhan yang sederhana ini yang kita dengar. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, harusnya kita bersuka cita setiap hari. Karena ada Allah yang selalu menyertai kita. Tantangan, goncangan, kondisi apapun. Ini saudaraku, satu hal lagi. Kita harus mengerti keadaan-keadaan apa sekarang ini. Kalau iblis tahu keadaannya semakin dekat, masa anak Tuhan tidak mengerti hal itu? Harusnya saat-saat ini, di waktu-waktu ini, ambil kesempatan itu yang masih sisa ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih lagi.
hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusannya, mengerti kehendak-kehendak Allah, mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita akan hidup meskipun ada tekanan, meskipun ada goncangan. Kita berkata, aku adalah orang-orang yang berkemenangan, aku adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, aku adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena bagiku kondisi bukan masalah. Yang penting adalah aku dengan Tuhan. Siapa yang bersama dengan aku? Amin saudara. Ya, pemain musik. Jadi 2 hal ini kita pelajari. Yang pertama, jangan tinggalkan persekutuanmu. Ayo bangkit kembali. Menyala-nyala lagi dengan Tuhan. Ya. Kobarkan kembali semangat untuk melayani. Kobarkan kembali semangat untuk beribadah itu. Karena di dalam ibadah itu ada kuasa di dalamnya. Dan yang kedua, pahamilah bahwa kondisi apapun ada Tuhan yang menyertai kita. Dia tidak tinggalkan kita dan dia tidak biarkan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Rabbana haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita datang di hadapan Tuhan. Masing-masing pribadi lepas pribadi. Jangan noleh kiri kananmu. Kita dengan Tuhan. Saat ini Tuhan sedang ingin berbicara di dalam hatimu secara spesifik. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu di dalam hatimu. Masing-masing datang kepada Tuhan. Kita merendahkan hati kita. Angkat pujian. Haleluya. Oh ya haleluya. Oh ya nama takayase. Kami sembah Kau Tuhan. Kami rindu kepadamu. Kami inginkan Engkau lebih lagi. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu bagi kami sembah. Kami sembah. Kami muliakan nama-Mu.
kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sama-sama kita akan mendengarkan Petra News. Percaya di dalam Tuhan ada sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Kembali bersama kami berdua, saya Dini dan rekan saya Fani, dalam info seputar Petra News. Nah, kali ini ada info apa aja nih, Fan? Nah, kali ini kita ada info doa bersama, ibadah kaum wanita, dan masih banyak lagi. Yuk langsung saja. Yang pertama ada ibadah doa bersama yang akan diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis pukul 7 malam bertempat di gedung Pastori Baru. Setiap hari Selasa ada ibadah kaum wanita. Mari bergabung bersama kami. Dan di hari Selasa ini, kaum wanita diadakan secara online jam 5 sore di YouTube Petra Makassar. Kami mengundang bagi jemaat Tuhan dan khususnya para pelayan untuk tergabung bersama kami di ibadah pujian dan penyembahan yang akan diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam bertempat di gedung Gereja Petra. Nah, ada info lagi nih, Van. Ada info apa lagi tuh, Kak? Ada ibadah Premier. Oh iya, khusus anak-anak muda nih. Malam minggu kalian ngapain aja sih? Daripada nganggur aja, mending gabung yuk bersama kami dalam ibadah Premier setiap hari Sabtu jam 7 malam. Kita akan kembali lagi di ibadah Sunday Service yang akan diadakan pada hari Minggu. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 6 sore. Mari mengajak teman, keluarga, saudara untuk bersama berkumpul menikmati hadirat Tuhan. Selagi jalannya Sunday Service, kami juga mengundang para jemaat untuk membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian dalam ibadah Petra Kids yang diadakan jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Sukacita rohmu hadir di sini. Nah, mungkin masih ada jemaat yang belum bergabung dalam klik di gereja ini. Sekali lagi kami boleh mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bergabung dalam klik yang ada. Di mana dalam klik ini kita boleh saling mendoakan, saling menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, yang terakhir nih Kak, bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan Welcome to our church. Selamat datang dan selamat bergabung di kegiatan doa serta ibadah yang ada. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Fani. Saya Dini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, itu tadi Petra News. Saya mengingatkan kembali buat kaum muda, hari Selasa besok tanggal 11 nanti ada gabungan klik khusus pemuda ya di gereja ini jam 7 malam. Itu saja pengumuman. Mari kita siapkan korban persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari
berdiri. Haleluya. Hey. Kita bersesuka cita pagi ini, amin. Amin. Katakan, ku naikkan syukurku, Naikkan syukur, ku naikkan syukurku, naikkan syukur, ku naikkan syukurku, naikkan syukur. ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dan berhenti memuji, Meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan yang sudah kau lakukan 2023 tahun yang lalu. Ini membuktikan bahwa Engkau Yesus Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Sertai kami sampai akhir zaman. Urapan-Mu menyertai kami juga sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat